Horor di ujung alam semesta yang bikin merinding. Fakta terbaru ke 2025 katanya. Alam semesta ini nggak ada batasnya. Lautan kosmik raksasa yang terus membentang ke segala arah tanpa akhir. Tapi, gimana kalau itu salah? Gimana kalau ternyata ada sebuah ujung, sebuah tembok akhir dari realitas? Kalau kita berhasil sampai ke sana, yang kita temukan bukanlah pemandangan indah atau jawaban atas semua misteri. Menurut teori-teori fisika dan kosmologi paling mutakhir, yang menunggu kita di tepi jagat raya adalah serangkaian horor yang bahkan gak pernah terlintas di pikiran kita. Sesuatu yang bakal bikin kita mempertanyakan lagi semua hal yang kita tahu tentang eksistensi. Di depan kita cuma ada kehampaan sejati, kegelapan abadi yang gak bisa dipahami. Di sini, hukum fisika yang kita kenal mungkin udah gak berlaku. Gak ada cahaya, gak ada gravitasi, bahkan mungkin gak ada waktu. Cuma sunyi dan kosong yang tak terbatas. Hari ini, kita bakal melakukan perjalanan paling ekstrem. Sebuah perjalanan dalam pikiran ke tepi realitas. Untuk mengungkap skenario paling mengerikan tentang apa yang sebenarnya ada di luar sana. Prinsip ini bilang kalau dalam skala super besar, alam semesta itu seharusnya seragam. Beberapa spekulasi gila membayangkan ini bisa jadi semacam dinding domain perbatasan fisik antara dua alam semesta dengan hukum fisika yang berbeda. Coba bayangin kita melintasi dinding ini, dan tiba-tiba konstanta fisika berubah. Gravitasi jadi jutaan kali lebih kuat, langsung merobek kapal kita sampai jadi atom. Simulasi menunjukkan tabrakan macam ini akan meninggalkan bekas luka melingkar di radiasi latar kosmik kita. Bayangin dimensi spasial baru tiba-tiba muncul, merobek ruang 3 dimensi kita. Mungkin dia bukan terbuat dari materi dan energi, tapi dari sesuatu yang nggak kita kenal sama sekali. Mungkin dia alam semesta antimateri, di mana sentuhan sekecil apapun bakal memicu pemusnahan total dalam ledakan energi yang tak terbayangkan. Namanya false vacuum decay, atau peluruhan vakum palsu. Gampangnya gini, bayangin kondisi energi alam semesta kita sekarang ini sebenarnya belum benar-benar stabil. Kalau ini terjadi, sebuah gelembung vakum sejati akan terbentuk. Di dalam gelembung ini, hukum fisika bakal total berbeda. Ujung alam semesta itu mungkin bukan sebuah tempat, tapi sebuah kondisi. Misteri terbesarnya bukanlah apa yang ada di luar sana, tapi kenapa kita bisa ada di sini dengan kondisi sesempurna ini. Sebuah titik di mana batas pemahaman kita habis, dan hukum fisika yang kita andalkan mulai goyah, digantikan oleh kemungkinan-kemungkinan yang menakutkan. Atau mungkin kalian punya teori liar sendiri tentang apa yang menunggu kita di tepi realitas? Tulis pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Partikel dasar kayak elektron dan foton mungkin gak ada lagi. Ikatan kimia hancur. Ini mengingatkan kita bahwa alam semesta jauh lebih aneh, lebih besar, dan jauh lebih mengerikan dari yang pernah kita bayangkan. Dan di tengah semua kengerian kosmik itu, keberadaan kita di planet biru kecil ini terasa jauh lebih berharga dan ajaib. Alam semesta terus mengembang makin cepat, menciptakan sebuah cakrawala kosmik yang gak akan pernah bisa kita lewati. Galaksi-galaksi terjauh sudah menjauh dari kita lebih cepat dari kecepatan cahaya, membuat mereka selamanya di luar jangkauan. Apa yang kita sebut ujung sebenarnya hanyalah batas pandangan kita, bukan akhir dari alam semesta itu sendiri. Semua struktur yang kita kenal, bintang, planet, dan kita musnah. Kita ada di kondisi vakum palsu, ibarat bola yang nangkring di lekukan kecil di puncak bukit, bukan di lembah yang paling bawah. Stabil sih buat sekarang, tapi bukan di tingkat energi terendah yang sebenarnya, atau vakum sejati. Berada di tepi alam semesta kita saat tabrakan terjadi, artinya berada di garis depan perang antar realitas. Sebuah kiamat di mana bukan cuma kita yang hancur, tapi seluruh konsep ada itu sendiri, ditulis ulang dengan cara paling brutal. Atau waktu dari alam semesta lain mengalir dengan kecepatan berbeda, bikin kita menua, atau jadi muda lagi dalam sekejap. Beberapa ilmuwan bahkan mengklaim, udah nemuin pola aneh di data, yang mungkin jadi bukti tabrakan purba, atau kekuatan elektromagnetik melemah, bikin semua atom di tubuh kita tercerai-berai seketika. Menghadapi dinding seperti ini, bukan cuma akhir perjalanan, tapi akhir dari eksistensi itu sendiri. Sebuah gerbang menuju fisika yang mustahil dan mematikan. Gelembung kematian ini akan meluas ke segala arah, dengan kecepatan cahaya, melahap alam semesta kita. Nggak akan ada peringatan, nggak ada cara menghindar. Sedetik kita ada, sepersekian detik berikutnya, realitas itu sendiri terhapus, dan diganti oleh sesuatu yang baru dan tak dikenal. Mungkin di tepi alam semesta,
di mana kondisi energi sangat ekstrem, realitas kita jadi lebih rapuh. Materi harusnya tersebar rata, gak ada struktur yang ukurannya di atas batas tertentu. Nah, tembok ini ukurannya 8 kali lebih besar dari yang seharusnya mungkin. Teori multiverse bilang kalau alam semesta kita ini cuma satu gelembung di lautan kosmik yang penuh gelembung lain, masing-masing dengan hukum fisika dan realitasnya sendiri. Biasanya, gelembung-gelembung ini berjauhan, tapi apa jadinya kalau kita sampai di tepi gelembung kita, pas banget ada gelembung lain yang mendekat? Jawabannya, tabrakan antar semesta. Teori ini bilang, alam semesta bakal terus mengembang selamanya karena didorong energi gelap. Lama-kelamaan, galaksi-galaksi bakal saling menjauh dengan super cepat. Sampai cahaya dari galaksi tetangga pun gak akan pernah sampai. Langit malam jadi gelap total. Bintang-bintang kehabisan bahan bakar, lalu mati satu persatu. Ini bukan tembok biasa, tapi struktur terbesar yang pernah terdeteksi di alam semesta. Sebuah untaian galaksi raksasa sepanjang 10 miliar tahun cahaya. Sebagai gambaran, seluruh alam semesta yang bisa kita amati cuma berdiameter 93 miliar tahun cahaya. Lupain dulu jalan-jalan ke Mars atau bintang sebelah. Perjalanan kita hari ini jauh lebih gila dari itu. Nggak ada lagi struktur, nggak ada panas, nggak ada kehidupan. Inilah kematian termodinamika alam semesta. Kondisi di mana nggak ada lagi yang bisa terjadi. Perjalanan ke ujung semesta bisa jadi membawa kita ke masa depan yang jauh ini, di mana kita menjadi saksi dari kesunyian abadi dan kesepian kosmik yang paling puncak. Sebuah kehampaan dingin tak berujung, horor eksistensial yang membekukan jiwa. Kita akan menembus miliaran tahun cahaya, melewati galaksi yang jumlahnya tak terhingga, menuju sebuah titik di mana ruang dan waktu mungkin udah nggak ada artinya. Kita mulai dari yang kita kenal, bumi. Planet nyaman kita ini cuma setitik debu di tata surya. Pemandangan di sekitar kita adalah jaring-jaring kosmik yang megah, tempat galaksi-galaksi bergerombol seperti busa di lautan angkasa. Setelah menempuh miliaran tahun cahaya, kita mulai mendekati batas penglihatan kita, sebuah garis horizon yang dikenal sebagai alam semesta yang dapat diamati. Ini adalah titik terjauh di mana cahaya dari Big Bang sempat sampai ke mata kita. Tapi, pertanyaan besarnya, apa yang ada di baliknya? Apa alam semesta berhenti di situ? Menurut sains, kemungkinan besar tidak. Alam semesta terus berlanjut. Dan di sanalah, di luar jangkauan teleskop kita, horor yang sesungguhnya baru dimulai. Dan tata surya, kita cuma satu dari ratusan miliar sistem bintang di galaksi Bima Sakti. Sampai sini aja skalanya udah bikin pusing. Sekarang, kita zoom out lebih jauh lagi. Bima Sakti kita adalah bagian dari gugus lokal, kumpulan sekitar 50 galaksi. Gugus lokal ini, ternyata, cuma secuil dari supergugus Virgo yang isinya ribuan galaksi. Dan bahkan supergugus Virgo pun cuman setitik noda di dalam struktur raksasa bernama Laniakea. Skala ini udah sulit banget dibayangin. Tapi perjalanan kita baru aja dimulai. Kita terus bergerak menjauh, melewati untaian galaksi dan kekosongan raksasa. Horor pertama, kosong melompong dan kesepian abadi. Horor pertama yang mungkin kita temui bukanlah monster, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar. Ketiadaan total. Skenario ini nyambung banget sama salah satu teori paling kuat tentang akhir dari segalanya, yaitu The Big Freeze, atau kematian dingin, yang tersisa cuma subdingin partikel-partikel subatomic yang tersebar di ruang yang luar biasa, luas, dengan suhu mendekati 0 mutlak. Horor kedua, dinding kosmik raksasa. Gimana kalau di ujung sana bukan kehampaan, tapi justru sebuah struktur yang saking gedenya sampai melanggar semua pemahaman kita? Kenalan dulu sama Corona Borealis Great. Keberadaan tembok raksasa ini, yang ditemukan lewat pemetaan ledakan sinar gamma, menantang prinsip dasar kosmologi. Sekarang, disinilah imajinasi liar kita mulai bermain. Bayangkan kita berhasil sampai ke struktur aneh ini. Apa yang kita temukan? Apa ini semacam batas alami dari wilayah kita? Horor ketiga, tabrakan antar semesta. Oke, kita naikin lagi level horornya. Gimana kalau alam semesta kita ternyata nggak sendirian? Ini bukan tabrakan mobil. Ini adalah peristiwa di mana seluruh kain realitas dari dua alam semesta saling menghantam. Akibatnya nggak bisa diprediksi, tapi hampir pasti mengerikan. Kalau kita ada di titik tabrakan, kita bakal jadi saksi pemandangan paling kacau yang bisa dibayangkan. Hukum fisika dari alam semesta lain bisa merembes masuk. Yang lebih ngeri lagi, gimana kalau alam semesta tetangga itu benar-benar asing? Horor keempat, realitas kita runtuh. Peluruhan, vakum palsu. Inilah skenario terakhir,
Dan mungkin yang paling fundamental, karena horor ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, tanpa peringatan sama sekali. Yang bikin merinding, kapan saja, secara acak, sepotong kecil alam semesta kita bisa jatuh ke kondisi vakum sejati yang lebih stabil itu. Dan bagian terburuknya, setelah menjelajahi semua skenario gila ini, dari kehampaan abadi, dinding kosmik, tabrakan antar semesta sampai realitas yang bisa runtuh kapan saja, kita jadi sampai pada satu kesimpulan yang jujur aja bikin gelisah. Perjalanan ini nunjukin betapa rapuhnya keberadaan kita. Kita hidup di sebuah pulau kecil yang relatif aman dan stabil, di tengah lautan kosmik yang penuh potensi bahaya yang tak terbayangkan. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, dari semua skenario horor ini, mana yang paling bikin merinding? Jadi intinya, kita mungkin gak akan pernah bisa benar-benar menyentuh ujung alam semesta. Namun, penjelajahan pikiran ke tepi realitas ini memberi kita perspektif yang luar biasa. Kalau kalian menikmati perjalanan yang bikin mikir sekaligus merinding ini, jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe biar gak ketinggalan video-video kami selanjutnya yang akan terus membongkar misteri terbesar sains dan kosmos.